sebelum Ramadan, termasuk penghafal Quran yang ada di kota Balikpapan. Beliau itu tahu meninggalnya setelah membaca Al-Quran. Ustadz Zuhri Gufran yang dekat rumah saya belakang Menteri itu, beliau hafal Quran, ketua Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Polda itu pasti ada khataman, pasti beliau dan teman-teman diajak untuk khataman Al-Quran. Ya. Nah ini beliau itu meninggalnya bagus. Diceritakan oleh keluarganya setelah sholat maghrib itu beliau sudah dimasuki apa itu selang dalam itu kayak oksigen. Jadi ternyata sepertinya beliau setelah sholat maghrib membaca Al-Quran. Dalam keadaan sudah kondisi seperti itu, beliau tetap baca Al-Quran. Jadi setelah baca Al-Quran, meninggal itu tangan kanan di sini, tangan kiri megang Al-Quran, dipeluk dada. Berarti beliau istiqomah membaca Al-Quran. Karena memang inti istiqomah itu puncaknya, tujuannya adalah supaya mendapatkan husnul khotimah. Kita tidak tahu husnul khotimah itu, tidak tahu, yang tahu Allah, tapi diberikan tanda-tandanya. Apa itu? Satu, meninggal di hari Jumat, seperti abahnya Akhir Rifki, Masya Allah, di Jumat bulan Ramadan. Siapa yang tidak ingin? Seperti Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, setelah melakukan amal soleh kemudian meninggal, itu juga tanda husnul khotimah. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan kita istiqomah ini, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini bagaimana cara untuk membantu istiqomah? Ya, pertemanan ini mempengaruhi. Jadi bertemannya kita dengan siapa? Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh yang istiqomah, insya Allah kita ikut menjadi orang yang istiqomah. Nah, ini penting. Maka kenikmatan yang seperti ini harus kita pelihara, kita jaga. Mudah-mudahan kita tetap berkawan karena Allah, berkawan, bersahabat, berteman karena Allah. Nah, karena di akhir zaman ini, kita ini hidup di arus menuju akhir zaman. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang langka di akhir zaman, kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, rizki yang halal. Buat apa sudah rizki yang halal? Tidak peduli, tutup mata, mau halal mau haram sikat. Sekarang semuanya serba duit dan duit. Yang penting jadi duit, yang penting jadi uang. Bagaimana tidak? Singkong itu, tahu singkong ya? Kalau bahasa Indonesianya singkong. Kalau bahasa Jawanya banyak. Bahasa Malang, bahasa Lamongan itu menyok. Bahasa Malang kuhung. Bahasa Cilacapnya ngapak, udin. Banyak. Bahasa Maduranya apa? Bahasa Maduranya singkong. Oh, singkong. Tahu singkong itu dari bahan dasar singkong bisa diolah 20 macam makanan. Ayo sebutkan. Jemblem dari singkong, getuk dari singkong. Apalagi? Getuk, jemblem, tape, tela-tela, keripik. Tuh, 20 lebih dari singkong itu. Yang penting jadi duit. Dan sekarang tidak peduli akhir zaman ini, kata Rasul. Ada 3 kelangkaan. Yang pertama, rizki halal, rizki yang halal. Tidak peduli ada apa dengan yang halal. Yang penting gue kaya, kan gitu. Ini mulai langka sudah. Padahal kalau kita pengen jadi walinya Allah atau walinya syaitan, ini rizki yang halal. Karena rizki yang halal ini bisa membantu kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Makanya ketika kita malas ibadah, keluarga sering ini dan itu, kita koreksi harta kita. Mohon maaf. Kenapa? Karena apa yang kita konsumsi mempengaruhi dengan ibadah kita. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Sarah kitab Arba'in Nawawi,
dijelaskan siapa yang makan satu suap dari rizki yang haram, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Masya Allah. Satu piring itu berapa suap itu? Banyak suap. Kalau yang dikorupsi EKTP, ya banyak sekali sudah besok. Ya, naudzubillah min. Makanya kelangkaan ini harus kita peroleh agar bisa istiqomah, yaitu tadi berteman dengan orang soleh. Yang kedua, yang langka lagi, ilmu yang bermanfaat. Sekarang gampang cari ilmu, cukup baca di Google. Tapi beda ilmu agama, tidak bisa belajar secara otodidak, belajar sendiri. Tahu, guru-guru kita sudah menjelaskan, siapa yang belajar ilmu agama tanpa guru, maka fasyaikhuhu syaitan, maka syekhnya, gurunya adalah syekh. Oke, kalau bikin empek-empek lihat YouTube tidak apa-apa. Bikin apa? Lihat YouTube tidak apa-apa. Tapi ini ilmu agama. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dia bisa mengamalkan dan diamalkan orang lain. Sampean kita sudah belajar atau sudah paham bisa baca Al-Quran, kemudian diamalkan bulan Ramadan kemarin, khatam semua baca Al-Qurannya, ya, maka ini juga ilmu yang manfaat. Ini kelangkaan sudah di akhir zaman. Yang ketiga, berkawan berteman karena Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini berkawan bersaudara karena Allah, bukan karena yang lain. Karena nanti kita ini nanti diantara kita ada yang bisa memberikan syafaat terhadap teman saudaranya yang kita kenal. Bayangkan orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, meninggal mati syahid, itu bisa memberikan syafaat kepada 40 orang keluarganya. Kita berharap mudah-mudahan nanti di antara kita yang masuk surga ada yang narik temannya yang amin ya rabbal alamin. Nah, ini sedikit nasihat buat saya pribadi. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita terus semangat, sebagaimana arti Syawal, bulan peningkatan. Terus semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya, beribadah jangan hanya di bulan Ramadan saja, bro. Tapi di luar Ramadan juga harus rajin ibadah. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada salah. Mudah-mudahan keluarga Akhina Rijal diberikan keluarga yang soleh-soleha. Almarhum Bapak Abdul Hamid mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.